selamat siang, salam hangat untuk kita semua. Berjumpa kembali di podcast kita untuk siang hari ini, yaitu podcast K3 Bersaudara dengan tema Nusa Talks, ragam budaya Indonesia yang bikin kita makin jatuh cinta setiap harinya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat istimewa karena memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap bersatu dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, serta berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan bahasan kita pada siang hari ini, maka hari ini kita kedatangan beberapa narasumber kita dari berbagai daerah. Yang pertama saja kita kenal ada Kak Tia Gitare di Pekanbaru. Halo Kak Gita. Halo, Selanjutnya ada Kak Iren juga dari Pekanbaru. Halo Kak Iren. halo Kak Hanif. Oke, yang selanjutnya kita beranjak ke Palembang. Ada Kak Natalia. Halo Kak Nata. Halo Kak Hanif. Yang selanjutnya ada Kak Ibnu dari Cirebon. Halo Kak Ibnu. Halo, Oke, karena semua narasumber kita pada siang hari ini sudah datang dan hadir dengan tentunya dengan wajah-wajah yang bersemangat ini, langsung saja kita bahas terkait dengan ragam budaya Indonesia yang bikin kita makin jatuh cinta setiap harinya. Boleh, mungkin yang pertama kita mulai dari Sunda Jawa terlebih dahulu dari Kak Ibnu Cirebon, dipersilakan. baik. Terima kasih waktunya, Mbak Hani. Saya yang pertama nih. Ya, jadi Indonesia itu negara yang istimewa, yang spesial ya, yang memiliki banyak keanekaragaman di Indonesia, termasuknya Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Nah, di Cirebon juga itu termasuk ada berbagai suku. Di Cirebon itu ada suku Jawa, suku Sunda juga, ada suku etnis Tionghoa juga ada di Indonesia. Di Cina pun ada. Di Cirebon maksudnya. Dulu. Halo Kak Ibnu. Halo, ada nggak suaranya? Iya, ada Kak. Iya, jadi di Cirebon itu yang paling saya bikin bangga dan cinta kepada Indonesia itu yang termasuknya adalah di Cirebon tuh punya warisan dari Indonesia. Yaitu dari zaman dulu itu ada dua keraton di Cirebon. Ya, di Indonesia sendiri jarang yang memiliki keraton. Eh, di Cirebon itu ada keraton namanya Keraton Kanoman dan Keraton Kesepuhan. Ini warisan dari dulu waktu penyebaran agama Islam, termasuk waktu zamannya eh, para Wali Songo dan Sunan Gunung Jati. Nah, di Cirebon juga punya budaya nih, eh, yaitu misalkan seperti tradisinya tari topeng Cirebon, seni ukir tradisional, ya batiknya Megamendung gitu. Ya dengan segala keistimewaannya yang diwariskan di Cirebon itu termasuk keraton yang merupakan simbol dari toleransi dan persatuan kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan gitu. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku agama, berbeda-beda ras dan sukunya gitu kan, kita masih tetap bersatu gitu. Bhinneka Tunggal Ika gitu. Luar biasa sekali ya Kak Ibnu, di Cirebon ini sangat Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai suku budaya, ada berbagai keraton dan juga berbagai tarian-tariannya gitu ya. Kita sekarang udah tahu nih di Cirebon ini ada keraton, ada berbagai budayanya juga, tarian-tariannya. Tadi mungkin dijelaskan oleh Kak Ibnu. Kita mungkin langsung saja beranjak ke
Kak Iren nih dari Medan, mungkin bisa dijelaskan Kak perbedaan dari Jawa dengan Medan itu seperti apa yang bikin kita makin jatuh cinta nih setiap harinya gitu. Oke, terima kasih Kak Hanif. Kalau tadi Bang Ibnu cerita keraton di Cirebon, kalau di Medan itu uniknya karena sangat banyak Kak. Ada Karo, ada Batak Toba, ada Simalungun, ada Melayu yang menjadi tuan rumahnya, ada Tionghoa, dan ada Nias. Nah, tapi uniknya justru di dalam keberagaman, tapi kita bisa hidup berdampingan gitu. Selain etnisnya yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda juga gitu. Misalnya kayak Batak Toba dengan Ulos gitu kan, Karo dengan Wisnipisnya, dan tentunya masing-masing punya kekuatan tersendiri, dan itu yang semakin membuat kita bangga dan cinta kepada Indonesia sih Kak, di dalam keberagamannya, tapi kita bisa hidup berdampingan gitu. Jadi memahami keberagaman itu menjadi satu kekayaan gitu. Itu sih Kak. Wah, Medan juga nggak kalah menariknya ya. Justru di Medan itu ada berbagai suku budaya ya Kak, ada berbagai etnis juga, apalagi suku Batak itu ternyata banyak banget ya Kak, ada Batak tadi ada Batak Toba dan lain sebagainya ya Kak ya. Itu Iya, juga menjadikan kita semakin kaya lagi nih. Ragam budaya Indonesia yang bikin kita makin jatuh cinta setiap harinya karena dengan keanekaragamannya ini. Oke, terima kasih Kak Iren. Selanjutnya mungkin kita akan beranjak lagi nih ke Katia, mungkin dari Riau ya Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak terkait dengan Riau ini seperti apa? Kalau di Riau sendiri, kita tuh nggak bisa lepas dari kulinernya yang namanya gulai ikan baung atau ikan patin asam pedas. Tapi ada yang menarik, kalau kita lihat roti jala, di situ ada akulturasi budaya antara Melayu, India, dan Timur Tengah. Nah, itulah letak wawasan kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, di atas piring. Berbeda latar belakang, tapi menyatu jadi rasa yang enak. Selain itu, ada juga bolu kemojo yang biasanya dibuat gotong royong kalau ada acara adat. Di situ ada nilai solidaritas dan etika publik. Wah, ternyata hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya di forum ini tuh menjadi lebih menambah lagi wawasan ya. Apalagi ini di Riau ternyata banyak sekali kuliner-kuliner yang perlu kita lestarikan begitu ya Kak ya. Apalagi ini kita sebagai ASN ini perlu untuk ikut berkontribusi untuk melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya. Betul ya Kak? Iya, betul banget. Karena wawasan kebangsaan itu kan cara pandang kita ya. Misalnya kita lebih bangga posting makan croissant dibandingkan lapek bugi. Berarti kan ada yang perlu dievaluasi dari rasa cinta tanah air kita. Menghargai kuliner lokal artinya kita mendukung ekonomi UMKM daerah itu nyata-nyata, dan itu adalah bentuk bela negara. Gitu. Baik. Terima kasih Kak Tia atas masukan dan ceritanya tentang Riau ini seperti apa, terutama khususnya dengan kuliner-kuliner Riau. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita beranjak nih ke Palembang. Ada Kak Natalia, boleh dijelaskan Kak Nata terkait dengan ciri khas Palembang yang bikin kita makin jatuh cinta setiap harinya. Baik, terima kasih Kak Hanif. Kalau dari saya yang bikin jatuh cinta sama Indonesia itu karena keberagaman agamanya. Khususnya kalau di Palembang, itu kita kan mayoritas Muslim ya Kak, tapi ada juga beberapa yang masih budayanya Tionghoa dan orang-orang yang beragama Konghucu. Di sana kita ada tradisi, biasanya itu namanya Sanjo Kak. Jadi Sanjo itu saat perayaan hari besar seperti Lebaran ataupun Natal, juga pada saat Imlek Cap Gome itu biasanya kita saling mengunjungi tetangga, keluarga, dan mana yang kita kunjungin itu yang merayakan itu menyiapkan makanan-makanan tradisional Kota Palembang, mulai dari pempek, tekwan, terus juga beberapa kue yang juga ada dari alkulturasi budaya tadi seperti kue 8 jam, mengkak ketan, lapis legit segala macam. Itu jadinya kita di Palembang itu sangat toleransi terhadap agama berbeda. Jadi walaupun kita berbeda tapi kita saling rangkul, sama seperti dalam kayak wawasan kebangsaan kita maupun penerapan nilai Pancasila yang mana ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi kita itu bebas beragama, tapi kita juga menumbuhkan sikap saling menghormati satu sama lain.
Luar biasa sekali ya Kak. Definisi Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar diterapkan di berbagai wilayah Indonesia yang menjadikan kita semakin jatuh cinta setiap harinya kepada kekayaan Indonesia ini, termasuk dalam budayanya. Tadi dari Riau ada kulinernya, kemudian dari Medan ada berbagai suku budayanya, termasuk Batak yang sangat banyak ini sukunya. Kemudian dari Cirebon itu ada keraton dan makanan-makanan dan tariannya juga khas Sunda dan Jawa. Kemudian dari Palembang ini tentunya ada toleransi yang sangat kuat dalam beragama. Seperti itu ya Kak, luar biasa sekali bahasan kita hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber atas diskusinya dan berbagi wawasannya pada siang hari ini. Mungkin kita dapat simpulkan bahwa Indonesia ini memiliki berbagai ragam suku budaya yang harus kita lestarikan sebagai bukti cinta kita kepada negeri ini. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jangan hilangkan Garuda di dadamu dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Sobat kebangsaan, jangan lupa untuk selalu mempromosikan budayamu, melestarikan kekayaan Indonesia, mencicipi kuliner khas daerahmu hari ini, dan ceritakan dengan bangga. Saya Hanifah Hasanah, pamit undur diri, salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di podcast K3 Bersaudara.